Halo teman-teman. Halo teman-teman, kenalin nama saya Riko Guritno. Jadi, apa kabar mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia yang sedang menonton video ini? Bagaimana kuliah kalian? Apakah lancar? Semoga lancar ya. Jadi, saya ingin bertanya kepada teman-teman mahasiswa semuanya tentang kuliah online ini. Menurut kalian, apakah kuliah online ini baik atau buruk? Enak atau enggak? Sebelum itu, pada video kali ini saya akan membahas sisi positif dan sisi negatif dari sistem kuliah daring atau kuliah online ini. Seperti yang kita ketahui, kuliah online ini terjadi karena Corona. Nah, awalnya tidak ada yang menyangka bahwa kuliah online harus selama ini. Oke, jadi kali ini saya akan membahas sisi negatif dan sisi positif dari kuliah online ini. Baiklah, untuk yang pertama saya awali dengan sisi positifnya. Yang pertama, kita semuanya tahu bisa dilakukan di mana saja. Ya, benar sekali, kuliah online ini membuat mahasiswanya bisa melakukannya di mana saja, tempat yang kita suka. Mau itu di kamar, mau itu di dapur, mau di WC, mau di tetangga, rumah teman, kita bisa melakukannya di mana saja. Dan kita bisa melakukannya sambil melakukan aktivitas lainnya seperti makan, seperti bermain atau bekerja. Kita bisa melakukannya, kita bisa belajar sambil melakukan kegiatan lainnya, serta melakukannya dimanapun yang kita suka. Ya, tentunya tempat yang mendukung untuk belajar. Bahkan ada juga yang melakukannya sambil tidur, seperti dia. Pengertian ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mencakup. Astaga, sudah ibu katakan dari sebelumnya. Tolong jangan tidur kalau ibu mengajar. Riko, bangun Riko. Nanti kamu ibu Alfa. Riko, bangun. Mabuk. Aduh, enggak tidur saya, Bu. Enggak tidur. Ya, ngerti, paham, Bu. Ya. Oke, teman-teman, kita lanjut yang kedua, yaitu tingkat kehadiran lebih tinggi. Nah, jujur, pada saat diterapkannya kuliah online ini, ternyata banyak teman-teman saya, terutama teman-teman di kelas yang laki-laki nih, yang sering lambat, itu mereka lebih rajin, lebih cepat mengisi absen sehingga tidak terlambat lagi. Mungkin dikarenakan karena jika kuliah offline kita harus bangun tepat waktu, harus mandi dulu, makan, OTW, macet, sehingga sampai di kelas terlambat. Semenjak kuliah online ini, kita tidak perlu mandi, kita langsung bangun, diisi absen, baik itu isi sendiri atau diisikan oleh teman-teman. Tapi meskipun sudah seperti ini, masih ada saja yang lambat. Ini memang keterlaluan nih tipe-tipe manusia seperti ini. Lebih banyak waktu membantu orang tua. Oke, saya ingin bertanya, siapa yang selama kuliah online ini membantu orang tua di rumah? Tidak ya? Dasar kalian malas. Jadi semenjak kuliah online ini, mahasiswa punya lebih banyak waktu berada di rumah karena kita nggak harus merantau lagi, kita bisa pulang ke kampung. Kita bisa bantu orang tua, bantu pekerjaannya, sehingga orang tua merasa lebih diringankan pekerjaannya karena ada anaknya yang bantu. Kita juga bisa cari sampingan lain. Contohnya dia, namanya Komang. Dia adalah mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Teknik Pertanian. Sejak kuliah online diterapkan, Komang lebih banyak memilih waktu untuk membantu ayahnya menyelesaikan pekerjaan. Setiap selesai kuliah online, Komang selalu membantu ayahnya untuk menyelesaikan pekerjaan, yaitu ukiran kayu. Komang juga biasa mengambil orderan di luar, sehingga ia punya uang sendiri untuk membayar uang kuliahnya tanpa membebani lagi orang tuanya. Apakah kalian seperti Komang? Lalu yang keempat, yaitu biaya hidup lebih berkurang. Sejak diterapkannya kuliah online ini, mahasiswa diharuskan kembali ke rumah masing-masing. Karena mayoritas mahasiswa itu adalah perantau, mereka pergi ke kota untuk menempuh pendidikan, sehingga semenjak kuliah online ini mereka bisa pulang ke rumah. Sehingga biaya hidup seperti kos, kontrakan, biaya makan di rantauan, biaya transportasi
itu hilang dan bisa meringankan biaya hidup atau bisa dialihkan ke hal yang lain oleh orang tua mereka. Baiklah teman-teman, kita beralih ke sisi negatif dari kuliah online. Jadi, tadi kita sudah selesai membahas sisi positifnya. Pasti ada juga sisi negatifnya. Banyak. Yang pertama yaitu permasalahan kuota dan jaringan. Tak bisa dipungkiri teman-teman, sejak diterapkannya kuliah online ini, masalah utama adalah kuota internet yang sangat boros. Banyak mahasiswa yang mengeluh, serta orang tua juga mengeluh. Semenjak kuliah online, anak-anak mereka banyak yang minta data berlebihan, yang biasanya 1 bulan cuma habis 1 paket 15 GB, sekarang bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Sehingga orang tua mengeluh bahwa kuliah online ini sangat menyiksa, kami harus banting tulang, kami harus kerja lebih hanya untuk beli kuota. Tapi ada juga mahasiswa yang mengambil kesempatan ini untuk memeras orang tua mereka. Mereka minta kuota dengan alasan kuliah online, padahal mereka hanya kuliah online dengan menggunakan aplikasi yang tidak terlalu boros seperti WhatsApp dan Telegram. Tapi mereka minta kuota berlebihan kepada orang tua mereka dengan alasan kuliah. Lalu, permasalahan yang kedua bukan hanya masalah data, tapi jaringan. Indonesia tidak semuanya jaringannya 4G. Buat kalian yang jaringannya 4G, bersyukur, jangan sering ngeluh. Banyak saudara-saudara kita yang tinggal di pelosok, jangankan 4G, 3G pun masih jarang. Sehingga banyak kejadian mahasiswa harus keluar rumah, manjat gunung, manjat tebing, bahkan manjat masjid mereka untuk mencari jaringan, sehingga ada beberapa kejadian yang sangat tidak mengenakan, yaitu saudara kita harus meninggal karena perihal jaringan. Baik teman-teman, kita lanjut ke yang kedua, yaitu sulit memahami pelajaran. Jujur, ini pengalaman yang saya rasakan semenjak kuliah online. Kita itu lebih sulit memahami pelajaran karena kita tidak secara langsung berhadapan dengan dosen. Sedangkan dengan kita berhadapan tatap muka langsung dengan dosen, kita itu kadang-kadang tidak langsung memahami materi yang diberikan. Apalagi kita harus belajar lewat aplikasi, apalagi aplikasi Zoom atau aplikasi sejenisnya. Belum lagi kalau jaringan lagi jelek, dosennya patah-patah, suaranya putus-putus, kita sulit untuk memahami semua itu. Sulit memahami bisa juga disebabkan karena kurangnya atau tidak punya media kuliah online, yaitu handphone. Teman-teman, buat kalian yang punya handphone yang bisa digunakan untuk kuliah online, tolong gunakan dan jangan bebani orang tua kalian. Banyak teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini, tidak semua dari kita punya handphone, dan mereka sedang sangat kesulitan saat ini dengan kuliah online. Bayangkan ketika kita harus belajar, ketika kita semua harus belajar, lalu mereka tidak bisa belajar karena tidak punya handphone. Sangat sakit dan sangat sedih rasanya. Baik teman-teman, kita lanjut ke yang ketiga. Jadi poin yang ketiga yaitu stres. Jujur teman-teman, siapa sih yang tidak tertekan dan stres saat kuliah online berlangsung? Mengapa demikian? Jujur saja, pada saat diterapkannya kuliah online ini, banyak dari kita yang tertekan karena tugas yang menumpuk. Tugas yang menumpuk ini bukan karena kita tidak kerjakan, bukan karena kita simpan, tidak tunda-tunda untuk tidak. Memang karena tugas itu terus diberikan. Seakan-akan kita berada di rumah ini, kerja kita hanya untuk mengerjakan tugas. Tugas kita yang diberikan oleh dosen itu sangat berlebihan. Ini bahkan pernah ditegur oleh salah satu gubernur di Jawa Tengah. Kita belajar di rumah dengan porsi yang sama ketika kita belajar di kampus. Tapi sejak diterapkannya kuliah online, semuanya berubah. Mahasiswa lebih diberatkan dengan tugas. Belum selesai tugas satu, sudah ada tugas yang lainnya. Belum selesai yang satu, ada lagi, sehingga tugasnya berbunga.
Lalu semenjak kuliah online ini banyak juga dosen yang tidak disiplin. Mohon maaf pada para dosen yang bila menonton video ini saya berkata sejujurnya berdasarkan apa yang saya rasakan. Jika ini menyinggung mohon dimaafkan, dan jika benar mohon didengarkan. Ada beberapa dosen yang dengan seenaknya mau jam berapa mereka masuk, mau jam berapa mereka kasih tugas, mendadak lah istilahnya, sehingga membuat mahasiswa bingung dan membuat mahasiswa yang tidak gercep atau tidak sedang memegang handphone, mereka tidak tahu, akhirnya mereka terlambat seperti itu. Jadi ini bukan semata-mata pendapat dari saya, bukan keegoisan saya membuat video ini. Apa yang saya buat semua adalah file memang kenyataan, bukan dibuat-buat. Dan tidak untuk merugikan siapapun, tidak untuk menguntungkan siapapun. Jadi sekian video dari saya tentang kuliah online. Semoga kuliah online ini segera berlalu. Semoga kita bisa bertemu di kampus lagi dan bertemu teman-teman kita lagi. Stay classy.